Halo, selamat pagi Glenda dan sahabat Mirai Aset. Ya, hari ini saya akan membawakan makro update mengenai trade balance data di Indonesia bulan September. Next. Yes, jadi pada bulan September ini neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus sebesar USD 3.3 miliar ya. Yang tadinya adalah 2,9 miliar US dollars di bulan Agustus. Ini jauh melampaui ekspektasi kami sebesar 2,4 miliar US dollars. Sehingga ini juga sebenarnya membawa surplus neraca perdagangan kita secara kumulatif di Januari sampai September 2024 menjadi 22 miliar US dollars. Ini merupakan surplus bulanan ke-53 secara berturut-turut sejak Mei 2020 dan yang tertinggi sejak Maret 2024. Dan hal ini merupakan data yang cukup positif di tengah maraknya ketidakpastian global yang terjadi baru-baru ini dan kenaikan harga komoditas seperti minyak karena ada peristiwa geopolitik di Timur Tengah. Dan walaupun ini terlihat baik, sebenarnya pertumbuhan positif dan melebarnya surplus ini secara rinci tidak sepositif yang kita lihat ya. Mungkin kita bisa proceed di next slide. Jadi pada waktu yang bersamaan ekspor Indonesia ini di bulan September hanya tumbuh 6,4% secara year on year. Tadinya ekspektasinya adalah 8,4% year on year dan turun 7,1% year on year di bulan Agustus. Yang ini menjadi totalnya 22,1 miliar US dollars dan ini didorong oleh penurunan di sektor pengolahan. Dan komoditas utama penyebab melambatnya ekspor adalah lemak, hewan, dan nabati, biji logam, perak, dan abu, serta mesin dan peralatan elektrik. Dan di sisi lain, komoditas utama penyumbang ekspor non-migas seperti batu bara, besi, dan baja tetap mencatat kenaikan ekspor. Namun komoditas utama lainnya yaitu CPO mencatat penurunan ekspor sebesar 22% secara bulanan dan 28% secara tahunan. Namun walaupun secara bulanan dan tahunan Indonesia mengalami perlambatan ekspor, sebenarnya secara akumulatif dari bulan Januari sampai September 2023 ini Indonesia mencatat 0,3% year on year growth ya dibandingkan Januari September 2023. Jadi ini sebenarnya hal ini menandakan bulan pertama pada tahun 2024 di mana ekspor Indonesia mengalami positive growth secara kumulatif. So adanya good news dan bad news di sini, ada mixed data ya. Next slide. Kemudian juga kita bisa lihat bahwa total nilai impor pada bulan September ini mencapai 18,8 miliar US dollars. Jauh lebih rendah dari ekspektasi kami sebesar 20,1 miliar US dollars. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan impor non-migas sebesar 4,5% secara man-on-man dan penurunan lebih tajam sebesar 9,6% man-on-man pada impor migas. Dan semua kategori impor berdasarkan kategori ekonomi mencatatkan penurunan bulanan di September seperti impor barang konsumsi, bahan baku, dan barang modal masing-masing turun sebesar 6,4% man-on-month, 9,7% man-on-month, dan 7,2% man-on-month. Dan secara kumulatif dari bulan Januari sampai September 2024, kita juga bisa melihat bahwa komoditas utama impor jatuh pada kategori bahan baku. Next. Dan karena penurunan impor yang jauh lebih signifikan dibandingkan ekspor, jadi surplus neraca perdagangan pada bulan September pun sebenarnya melebar ya. Dan walaupun secara kumulatif Januari sampai September 2024 ini surplus neraca perdagangan lebih rendah dibandingkan di 2023, Januari sampai September 2023, tetapi dari sisi ekspor sebenarnya Indonesia masih cukup kuat. Pada secara akumulatif dari Januari sampai September ekspor kita sebenarnya tercatat sebesar 192,8 billion US dollars ya. Yang tadinya hanya 192,2 billion US dollars pada akumulasi di 2023. Dan hal ini sebenarnya memberikan sinyal bahwa ekspor kita masih tetap resilient di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global dan tingginya suku bunga. Dan kedepannya kita masih percaya bahwa neraca perdagangan kita akan tetap terjaga dengan tren impor yang melemah dan kuatnya ekspor yang didukung oleh komoditas utama seperti nikel dan turunannya, biji logam, perak, dan abu, serta logam mulia dan perhiasan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kembali lagi ke Glenda.